kalian kalau punya anak ntar kayak pengen jadi apa anaknya? Pengen jadi apa? Iya. Kerjanya jadi apa maksudnya? Iya, Mungkin masa depannya. masa depannya. Bukan Aku bukan terserah jadi dia mau ntar jadi apa. bukan jadi apa, jadi ayam jadi apa bukan. Maksudnya kerjanya apa gitu, ntar ke depannya dia mau jadi apa gitu, profesi gitu. Profesi Mhm. apa ya? Soalnya kan banyak nih sekarang nih kayak, anak gua harus jadi dokter, anak gua harus jadi polisi, anak gua harus jadi orang BUMN gitu kan. Apa ya? Nah, tapi itu dan emang dari awal dari lahir banget pengen jadi pemain biola gitu. Dari awal banget dari lahir itu dicekokin itu terus dan emang berhasil gitu loh. Kalau dari kecil mau jadi misalnya langsung dijejelin apa yang kalian Jalurnya mau gitu. dikasih gitu ya. Jalurnya dikasih. Tapi menurut kalian itu bener gak? Aku Is that right conflicted sih. for the kid or no? Kalau aku ngasih jalurnya iya, tapi kedepannya ya kembali ke anak. Karena kan kadang keinginan orang tua sama apa yang nanti anak alami ke depannya gitu, maksudnya kayak di Berubah, bisa umur-umur beda. anak tuh udah harus bisa memilih profesi yang dia mau itu pasti apa ya bakalan apa nggak sejalan anak sama orang tua itu pasti ada perbedaan gitu. Karena aku juga ngalamin ya, menurut aku sih kayak mungkin kalau misalnya anakku masih kecil pasti aku kayak nyalurin apa yang awalnya jadi hobi aku dulu. Aku salurin ke anak kayak nanti kedepannya tuh bisa kayak gini, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Tapi setelah misalkan anak udah di usia yang kayak ya mungkin dia udah mau apa ya, mungkin kalau dari aku mungkin dari zaman SMA gitu udah kayak udah kamu pikir aja kamu mau jadi apa. Iya. Apa yang jadi kesukaan kamu ya jalani gitu. Kalau anakmu mau jadi gimana? Kalau itu sangat-sangat tidak mungkin. Aduh. Karena itu adalah pekerjaan yang tidak saya buka jalurnya untuk dia gitu kan. Tapi itu bisa ditangkap sama anak loh. Itu bisa ditangkap sama anak secara nggak sadar loh. Apa tuh? Untuk jadi kayak gitu. Misalnya kamu nih. Misalnya kamu secara nggak sadar nih, kamu sikapnya tuh kayak rada suka godain orang, suka apa. Skill sosial plus ya. Plus skill sosial plusnya kamu nggak sadar tuh kamu melakukan itu karena emang itu sudah jadi sifat kamu gitu misalnya. Terus tapi sambil megang anak nih di samping sambil gendong dia atau sambil ngegandeng dia nih. Itu kan ditangkap sama mereka. Ya. Jadi ya bisa aja itu. Tapi aside from that, tapi emang kalau misalnya dari awal udah diajarin misalnya main piano gitu atau main drum dari kecil, aku sih menurut aku itu hal yang bagus ya karena itu adalah skill ya, skill yang bisa kali aja ntarnya bisa digunakan gitu. It's not exploitation loh, no? No, I don't think so. Aku jawaban ini tuh sebenarnya akan mudah kalau uang kita banyak. Mau musik atau mau apa sih gambar gitu kan atau ikut kelas debat gitu kan bisa banyak gitu intinya. Kalau uang nggak banyak juga bisa tahu. Apa tuh gimana? Iya itu ajarin bikin kerupuk. Gitu. True. Betul. Ajarin bikin kerupuk, ajarin ngapain gitu. Bisa juga maksudnya dari segala macam ini bisa lah ya. Cuma tapi berarti menurut kalian itu hal yang patut dilakukan berarti? Apa itu? Yang ngajarin dari kecil banget diajarin skill. Aku rencananya ini sih kalau aku punya anak aku nggak akan beliin mereka mainan yang mainan Gimana? Pure. Kalau aku punya anak aku nggak akan beliin mereka mainan tipikal kayak boneka gitu. Tapi aku bakal bikinin entah bikin bareng atau beli mainan yang functional sekalian. Jadi kan biasa kalau anak-anak kecil apalagi kalau yang cewek ya kan suka kayak bantu ibunya gitu masak-masak segala macam. Aku mending ngajakin mereka masak sekalian. Kayak mendingan aku masak sampai 2 jam tapi mereka ikutan. Jadi kotornya dapet. Motorik mereka juga kena, bonding juga kayak gitu kan. Ya rumah kotor ya udah itu second urusan nanti gitu kan. Makanya kalau punya uang banyak mah enak gitu kan. Iya kan? Semuanya mah bisa ya. Terus kalau mereka mau ekskul ya ekskul lah ya bisa dibilang kegiatan tambahan
pingin yang atau kalau dulu kan aku balet silakan, mau dulu aku juga Nah, biola kalau anaknya silakan. tiba-tiba nggak mau, tiba-tiba berhenti di tengah, nggak mau nyanyi gitu ngomongnya. Aku juga bingung sih. Kalau dulu mamaku agak maksain aku sampai ke level yang gampang diterima di mana-mana kalau aku mau lanjut balet lagi. Yang penting Ah, sampai itu terus stop. oke. Karena disiplinnya udah dapet di akunya, di badanku. Hmm. Jadi sampai sekarang juga misalnya kalau aku mau, ini ya kan aku mau diet nih sekarang. Kayak aku Mhm, nyoba nge-gym, aku nyoba tenis, nggak masuk di aku, badanku nggak kenal. Tapi pas aku nyoba mhm, pilates kemarin, wah langsung puas badanku karena balet dulu. mhm, mhm. Hmm. Jadi mungkin jadi template kita buat apa ya? Yang menjaga badan, menjaga mental Itu juga juga dari olahraga kan. itu satu konflik juga gak sih? Kayak satu misalnya anak bilang kayak nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau. Kalau misalnya kita ikutin, oke kita ngikutin maunya dia, cuma ntar malah jadi kebiasaan begitu kan. Tapi kalau misalnya nggak, kalau kita nge-push, pokoknya harus mau, bisa, pokoknya harus bisa, itu untuk ngajarin mereka disiplin. Mm-mm. Tapi ntar di sisi lain itu dianggap sebagai, kok lo maksa anak lo sih gitu. Iya, Kayak, iya itu salah satu emang yang susah ya, susah. Sebenarnya emang serba salah sih Komen kan. serba orang yang salah bikin ya emang ya. susahnya. Mm-mm. Apa Jadi gimana? serba salah kalau kita ngedengerin orang Eh, kayak Ah, nggak Kalau boleh iya buat iya begini, iya. ibu-ibu nggak tuh boleh tuh begitu. pasti. Mm-mm. Ibu-ibu ini ya, tetangga, Ibu-ibu tetangga. komplek gitu kan, gak usah itu. Ibu-ibu komplek Temen-temen, tuh. bukan temen sih, apa ya, Mm-mm. saudara lah. Iya, Mm-mm. Kalau ibu-ibu nggak tahu kenapa ya, mulutnya pedes banget kalau begitu. iya benar benar benar. Aduh. Ada aja yang komenin. Nyambung sama ini nggak sih? Itu kan tadi tentang ekskul. Eh, Homeschooling. Kalian setuju nggak sama homeschooling? Atau kalian prefer Kalau sekolah tradisional? kalau aku sih lebih prefer sekolah tradisional sih, Aku karena tergantung anaknya sih, harus dilihat dulu. Kalau kalau kalian sendiri, hmm, buat kalian kalau aku maksudnya, sekolah prefer sekolah sekolah tradisional apa tradisional, Oh, homeschooling? tradisional lah. aku Oh, tradisional. really? Aku Buat prefer sendiri, buat homeschooling. sendiri. Heeh, Nah, tuh kan berarti kan Kalau beda buat kan? sendiri, aku prefer homeschooling. Oh, buatku sendiri. Heeh, berarti kan hmm, beda kan? Mm-mm. Sebenarnya hmm, orang-orang kan secara individual beda kan? Hmm. Kayaknya hmm. itu emang harus dilihat aja sih ntar sikapnya kayak gimana, Kenapa prefer akibatnya. tradisional dibandingin homeschooling? Coba, Kalau Mara. Mika, kalau Mika. Mika, Mika, Mika. Sorry, sorry. Maaf baru kenal ya. kalau Maaf ya. kalau kalau aku sih ya, eh Buatmu sendiri lebih ya maksudku. prefer, kalau untuk diri aku sendiri lebih prefer sekolah tradisional, karena ya gimana ya, aku bisa dibilang sebenarnya yang introvert ya introvert juga gitu, tapi masih ada di sisi lain tuh kayak kalau aku homeschooling otomatis kan berarti aku sendiri ya kan. Eh, Hmm. Skill untuk bersosial aku tuh bakalan minus banget gitu. Aku nggak tahu kalau untuk orang lain, maksudnya untuk aku sendiri aku ngerasa pasti bakalan kayak minus banget gitu. Hmm. Tuh jadi kayak aku lebih pilih sekolah tradisional karena setidaknya itu banyak hal-hal yang bisa aku pelajari gitu loh di luar. Hmm. Kayak ketemu sama orang banyak gitu, terus kayak ya belajar dengan tim gitu kan, ya walaupun sampai sekarang tuh kayak agak kurang berfungsi buat aku juga sih. Kayak masih agak susah gitu kan, cuman ya itu kalau untuk aku sendiri ya tetap aku pilih sekolah tradisional gitu. Hmm. Hmm, Om Mada gimana Mada? Kalau aku Suka tradisional main. karena mau main bola, mau main bola, Main mau bola main nggak bisa basket, sendirian. nggak bisa main sendirian, gol terus dong, Hmm. nggak seru. Jadi kalau aku sih lebih ngelihatnya, em, mungkin karena I'm not socially socially awkward gitu ya kali ya. Mungkin socially awkward tuh maksud maksud aku bukan suatu hal yang jelek ya, tapi itu karena ada beberapa orang kan yang emang nggak bisa thriving di lingkungan yang besar gitu loh. Kayak justru dia harus sendiri. Aku, Iya kayak kan? aku. Heeh. Ya kayak kamu gitu loh. Mm-mm. And ya udah gitu aja sih. Tapi ya kalau aku emang karena dari kecil emang main sama orang oke, ya wes gitu. Main, Hmm. seneng main sama orang gitu. Hmm. Tapi kalau ada beberapa kondisi kan yang bikin
suatu anak nggak suka, lebih senang sendiri. Yes. Dan justru kalau misalnya lebih sendiri itu lebih baik buat dia, ya aku pasti lebih pilih homeschooling lah buat dia. Yes. Nggak tahu sih gimana cara ngeliatnya, aku belum tahu karena aku belum punya anak ya. Jadi ya kita lihat aja ntar gitu. Aku homeschooling karena aku pingin mata pelajaran apapun itu di-cater sesuai sama cara belajarku. Yang nggak mungkin dilakuin kalau di sekolah tradisional kan. At least kalau nggak bareng, nggak ramean kan. Kayak berapa sih? 24 lebih anak gitu kan. Kalau di sekolah-sekolah swasta 24-an kan ya biasanya. Jadi pertama kan aku emang susah berkerumun. Jadi kok kayak lebih dari 3 orang aku udah aku pada ngomong apa ini, aku udah nggak bisa keep up sama pembicaraannya biasanya. Jadi aku nggak fokus. Terus yang kedua, aku tipe yang belajar kalau apa ya? Kalau aku bisa megang barangnya langsung. Jadi misalnya kita belajar apa sih dulu apa ya? Kayak misalnya fisika, biologi gitu-gitu deh. Kan untungnya aku juga suka ke arah sana. Jadi kalau guru mau ngomong di kelas, aku nggak bakal paham. Kecuali gurunya tipe yang ngomongnya berirama. Aneh banget gak sih? Yang kayak ada logat Italianya itu aku langsung paham, gak tau kenapa. Itu aku gak perlu belajar bisa dapet nilai bagus kalau sama guru-guru kayak gitu. Tapi kan gak semua guru kayak gitu kan. Oke, because karena itu suatu hal yang aneh kali ya. Karena itu suatu hal yang tidak biasa. Jadi kamu bisa nggak tahu kenapa jadi lebih tertarik. Yang logatnya lucu, walaupun dia mungkin pembahas apa ya, mungkin public speakingnya nggak bagus, kurang bisa menyampaikan materi. Tapi kalau dia logatnya lucu, aku bisa langsung paham. Gak usah baca buku, gak usah apa, aku bisa langsung ngerti maksudnya. Nah kan tidak semua guru begitu. Tapi aku kalau homeschool tapi gurunya ngomongnya kayak iya jadi 2 tambah 2 itu gimana? Minta ganti guru lah. Bisa ya? Homeschool bisa ganti guru ya? Bisa kan? Iya, kalau soalnya bisa sih. Homeschool kan intinya di custom buat aku lah bisa dibilang. Aku kayak karakter creation guruku sendiri sama metode pembelajarannya. Jadi kalau misalnya kadang butuh apa sih, misalnya pelajarannya biologi tentang, aduh sorry anjingku ini, apa pelajaran biologi tentang apa sotong kayak gitu kan. Udah kita ke laut megang cumi-cumi sotong gitu-gitu. Iya lebih praktek lah ya. Kan itu homeschooling bawaannya lebih ke yang bisa di custom kan itu. Kalau sekolah tradisional agak susah karena ya itu barengan ber-24 orang. Terus pasti ada kendala biaya juga kan. 24 orang banyak banget minimal. Terus makanya kalau 5 tahun lagi sekolah swasta atau sekolah tradisional udah mengadapt practical learning gimana? Oh iya, aku bakal tradisional sih. Karena langsung sepaket ada kan, semuanya ada. Maksudnya berarti ujung-ujungnya masalah pembelajaran, ini, masalah metode pembelajaran. apa namanya metode ya. Iya sih. Iya. Tapi nggak juga sih kalau misalnya banyak orang juga jadi overwhelming juga. Tetap harus sedikit kan kelasnya, maksudnya jumlahnya tetap harus sedikit. Makanya ya for now homeschooling kan yang paling. Iya. Atau ya ada sekolah-sekolah tertentu kayak gitu, cuman jarang banget. Sangat-sangat jarang sih ada itu. Yang buat apa sih ya, orang-orang mereng kayak aku lebih cocok lah bisa dibilang homeschooling tuh. Ya kalau anakku kemungkinan kalau aku beranak, nanti kan mereng juga kayaknya nih. Kayaknya homeschooling. Kayaknya homeschooling. Tapi aku kalau udah dengar kayak gini ya, kayaknya sebenarnya dulu tuh kayaknya aku juga harus homeschooling sih. Tapi ya karena kismin. Ya itu dia kan. Kalau ada uang mah gampang. True. Berarti uang juga yang bikin parenting tuh jadi bener atau enggaknya gara-gara uang juga enggak? Iya. Betul. Itu apa ya? Uang langsung berpengaruh juga. Pasti ngefek kan ke ibunya. Tapi efek jeleknya juga bisa banyak loh. Iya. Orang tuanya party mulu, hilang. Iya. Wah itu parah juga tuh jadi. Itu kebanyakan uang berarti. Iya. Karena yang tipikal orang tua kayak gitu tuh, aku juga pernah nemu sih. Ada temanku gitu. Dia itu yang dulu ya zaman-zaman kita kuliah mah handphone cuma 1, laptop cuma 1, ya kan. Nah ini teman aku tuh dia yang udah punya iPad,
bawa MacBook kayak kayak gitu lah, terus handphonenya ada 3 gitu. Tapi dia tuh sering kelayapan di luar. Tuh, terus kayak Ibunya, kalau ditanya, ibunya sering kelayapan. enggak, ini temanku. Oh, Temanku nih, dia sering kelayapan di luar gitu. Jadi pokoknya kayak dia tuh sering kayak ngajak-ngajak keluar gitu. Pokoknya rame-ramean lah. Terus Oke. kita tuh yang sering nanya, eh, kenapa sih kamu kok kayak nggak betah banget gitu, kayak sehari doang gitu, kayak di kos-kosan aja gitu. Nggak di rumah. Dulu dia tuh tinggal di rumah tantenya gitu. Di rumah tantenya pun perumahan yang memang perumahan elit Elit lah. gitu. Terus kayak pokoknya long short story, terus dia curhat. Intinya tuh kayak dia ngerasa kayak, ya soalnya aku tuh jarang dikasih perhatian sama orang tua, karena orang tuanya dia tuh bangun pagi pergi kerja, pulangnya itu nanti udah tengah malam tuh dia udah tidur, terus besok pergi pagi lagi di saat dia tuh belum bangun. Jadi emang beneran kayak dia tuh cuman dihidupin pakai materi doang. Iya. Tuh posisinya ya anak itu tuh jadi sangat-sangat apa ya, kayak tipikal yang konsumtif banget. Jadi kayak Iya. apa-apa sedikit beli karena dia duit ada gitu. Tapi ya itu di saat ada hal yang dia pengen beli tapi orang tuanya kayak nggak boleh gitu. Nah itu suatu apa ya, jadi dia tuh kayak jadi tantruman gitu. Karena yang dia tahu kasih sayang yang dia dapat dari orang tua dia itu cuma ya duit gitu. Iya. Jadi saat dia dilarang, ya udah dia tuh pasti bakalan ngerasa kayak, orang tua aku nggak sayang. Iya, orang tua aku tuh nggak sayang sama aku gitu. Dia tuh gitu. Jadi ya bahaya juga sih kalau kelebihan duit. Jadi basically duit tuh ngaruh, tapi tetap ujung-ujungnya mental kita lagi yang balik ke mental kita lagi. Mau duit dikit, mau duit banyak, kalau kita ngerti, kalau ujung-ujungnya awareness lagi. Iya, Aduh. kontrol Kalau diri. kita aware, Iya, ya jadi nggak apa-apa deh. Aku sekarang lagi miskin gini, nggak apa-apa deh. Ada artinya mungkin. Belajar kontrol diri. Iya. Tapi kasihan tau kayak gitu tuh. Kasihan Gimana aku nih? kalau dengar curhatan teman-teman aku yang kayak gitu tuh, ada sih beberapa yang kadang mikir gitu gini, kayak kamu tuh nggak tahu bersyukur gitu, kayak walaupun kamu nggak apa ya, jarang jumpa sama mama papamu, tapi nggak lihat gitu kamu belanja apa aja, kamu mau makan apa aja gitu, ya udah tinggal beli gitu kan. Tapi ya di lain sisi kalau aku kasihan sih, karena kayak ya kurang lebih hampir sama, cuman beda di duitnya aja kalau aku sama dia. Karena kalau dia duitnya ada, kasih sayang orang tua nggak dapat, ya kan. Kalau aku waktu orang tua aku nggak dapat, duitnya juga nggak ada. Double kill coy. Jadi kayak aku tuh agak sempat kasihan gitu juga, karena relate gitu kan, kayak kok kita sama gitu. Cuman ya udah, kayak apa ya, kayak ya udah sih, masih ya kadang serba salah juga jadi orang tua kan, karena ya itu alasan orang tua nyari duit pasti buat anak, tapi mereka juga nggak merhatiin ini, mereka nyari duit banyak-banyak pun kalau anaknya jadi kayak terbengkalai. ya kan kasihan juga anaknya. Tuh banyak gitu. teman aku juga banyak yang kayak gitu, kaya banget, tapi kok orangnya begini ya, jadinya dianya kok rada Begini tuh apa bang? troublemaker, terus jadi gitu malah ya. ngerahnya tuh ke ngobat, nggak apa gitu loh. Oh itu yang Nah, itu attention juga. seeker itu. Karena nggak ada arahan, karena orang tuanya sibuk terus, yang bapaknya kerja pagi sampai malam, terus nggak tahu malamnya kemana, ibunya juga belanja mulu kali, nggak tahu. Jadi mainnya Bisa sama jadi. supir aja. Kok sedih? Ya begitu biasa, banyak itu teman-teman aku juga begitu. Jadi ya emang harus seimbang sih semuanya. Ini emang life is a challenge. Anjay. What is life if it's not challenge kan? Hai. Jadi emang sebelum kita menjadi parent tuh emang kita harus sadar aja bahwa ya itu adalah challenge yang kita harus tackle. Bakal banyak banget challenge-nya. Kita ngomongin kayak gini, oh aku mau anak aku ntar begini, aku mau begini ngajarinnya, belum tentu ntar kejadiannya kayak gitu. Belum tentu.
Belum tentu. Aku Yap. banyak ide buat anjingku, tapi ideku berbeda sama kenyataan. Apalagi waktu Hmm, lagi overwhelmed. iya. Hmm. Ya ngelah nafasnya panjang juga tuh aku tadi. Apa-apa? Kalian Apa kalian apa Bang dendam Made? nggak sama orang tua kalian? Kalian dendam nggak? Aku iya. Iya, Kalau oke. aku iya. Mika? Kalau aku eh, mungkin udah ke arah kayak mati rasa sih. Jadi kayak bilang Hmm, dendam itu enggak, tapi kalau dibilang kayak kayak kecintaan banget juga enggak. Jadi mhm, kayak ya gitu-gitu aja deh. Itu kayak kalau misalkan orang tua sakit ya aku sebisa mungkin lah mencari anak yang berguna, mhm, ya kan. Tapi kalau misalkan posisinya mereka juga lagi sangat tidak mendukung aku, ibarat kayak yang nggak support, kayak mhm, omongan mereka nyakitin aku, ya kalau untuk aku yang sekarang, aku kebanyakan ya aku ngebantah juga sih. Kayak mhm, pasti aku jawabin gitu. Karena ada lah luka-luka ibarat kayak luka-luka masa lalu gitu kan. Yang disebabkan sama mereka gitu. Hmm. Cuman kalau dibilang dendam enggak, dibilang kecintaan banget juga sama orang tua juga enggak. Ya, so-so. hmm. Aku Jadi kalau dendam. gimana kalau marah-marah? Dendamnya gini, Marah soalnya banyak banget nih iya kejadian sih. sama dia, jadi aku paham sih. Soal Dendamnya sampai merusak merusak hari kamu nggak? Aku yang penting ini doang. Dendamnya sampai merusak hari kamu nggak? Sampai membuat energi kamu jelek segala macam gitu nggak? oh Kalau lagi iya, dendam. sampai aku Iya. pindah dari rumah orang tua kan. Perlu menjauh banget Yes. sampai udah apa ya? Gimana ya? Aku dendam tapi dendamku sama besarnya sama harapan aku bisa baikan sama mereka. Hmm. Jadi Hmm. karena aku masih ada harapan aku bisa baikan sama mereka, dendamku gede. Ya. Aku Hmm. belum mati rasa, maksudnya mungkin kayak Mika gitu kan. Aku Hmm. masih ada harapan, Mhm, mungkin mereka bisa mengerti point of view-ku. Mungkin aku juga mhm. Hmm. bisa hatinya melembut atau apalah segala macam gitu-gitu kan. Cuman aku Hmm. dendam Hmm. Mungkin aku karena cuma kenapa? gimana? Nggak cuman Coba karena coba lanjut. apa ya, denial mereka tuh terlalu besar. Jadi apapun yang aku omongin nggak masuk di mereka. Iya 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 iya. Asal Itu mereka emang bisa, banget sih banget. asal mereka bisa diem aja terus denger acknowledge kalau angkatan kita udah beda jauh, cara mikirnya beda jauh, ilmu kalian sudah banyak yang tertinggal. Mereka udah True, bisa true. paham itu aja, aku udah bersyukur, tapi ini belum. Mhm, mhm. Hmm. Ya hope masih nggak apa-apa sih ya. Ditahan terus hope tuh harus ada Hmm. ya. Mm-mm. Cuma sometimes aku cuma mau ngingetin aja kalau misalnya sampai dendamnya tuh bikin hari kamu benar-benar jadi rusak, jadi energinya jadi jelek, jadi ngerusak ngerusak produktivitas segala macam lah ya. Mm-mm. Just remember bahwa mereka itu juga korban juga gitu loh. Mereka Iya. juga Oh, maaf ya guys, ada korban suara-suara. dari orang tuanya mereka juga. Mm-mm. Mungkin itu bisa lebih bukan mendem ya, jangan sampai kamu pendem ya, tapi mungkin itu bisa lebih meredakan hati gitu loh. Karena apa yang mereka lakukan kita nggak bisa atur kan, itu udah Mm. di luar kendali kita. Jadi yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri kan. Jadi mindset kita kalau bisa uh, just remember that they are also victims of Iya. parent bullying. Iya, makanya aku pilihanku adalah menjauh dulu. Soalnya Iya. di saat aku juga ngerti mereka adalah hasil ya parenting zaman dulu, aku juga nggak bisa membenarkan mereka ngelakuin ini ke aku dan aku udah ngomong masalahnya. Yep. Beda soal kalau aku masih diem terus kayak menggerutu sendiri di belakangan enggak, kan aku ngomong lagi kayak ini apa kayak kondisinya aku udah kayak meeting serius sama keluargaku gitu, terus semua omonganku dibantah. Jadi kayak aku udah kasih berapa tahun ya, aku ngomong sama mereka tuh 3 tahunan dulu sebelum aku pindah, terus mental semua udah ujungnya aku kayak aku udah terlalu banyak sakit hati, aku ngomong nggak ada yang masuk ke kalian, kalian entah kenapa juga nggak mau apa ya, nggak mau mengakui bahwa angkatan baru tuh punya cara mikirnya sendiri. Maksudnya aku bukan perpanjangan pribadi kalian gitu lah, bisa dibilang. Aku punya otakku sendiri gitu kan. Jadi ini nggak sehat, aku harus keluar dari rumah ini. Yes. Jadinya kayak mungkin nunggu waktu atau apa segala macam, mungkin kan emosiku pudar, mereka juga makin ngerti segala macam, mungkin nyadar kan. Tapi it's good kalau misalnya emang kamu udah bisa melakukan action itu gitu loh. Mm-mm. Aku sangat mendukung
untuk kedepannya.